Orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hal yang menarik yang akan kita sampaikan dalam video ini, yakni bahwa ada satu pernyataan dari Kiai Said Agil Siraj. Dia menyatakan bahwa orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, maka Allah tidak akan membiarkan orang ini. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga kemudian Kiai Said Agil Siraj ini mengungkapkan atau menyatakan kalimat demikian? Ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga dong. Enggak malah kayak. Enggak dong, saya kritik. Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi dengan segala kekuatan, segala saran. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Pernyataan ini muncul adalah bahwa dilatar belakangi bagaimana kemudian ada buah peristiwa yang sangat menarik. Yang pertama adalah peristiwa tentang di masanya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di era pemerintahan Bapak Soeharto, ya di era pemerintahannya Bapak Soeharto, di mana di saat itu pemerintahan Bapak Soeharto ini adalah menginginkan agar Nahdlatul Ulama tidak dipimpin kembali oleh Gus Dur, karena memang peranan Nahdlatul Ulama atau peranan Islam secara umum itu sangat dibutuhkan oleh oleh Soeharto. Saat itu memang Soeharto di penghujung kekuasaannya memang sangat pro terhadap Islam, sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama. Ya, kalau kita yakin intinya adalah untuk politiknya. Maka kemudian ada skenario yang dibuat oleh Soeharto untuk meruntuhkan, untuk menggulingkan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dari pimpinan Nahdlatul Ulama. Maka ketika di Cipasung, bagaimana intervensi yang dilakukan oleh Soeharto, ya, dengan beberapa hal yang terjadi, yang pada dasarnya adalah dalam rangka kemudian menenggelamkan Gus Dur. Tetapi walaupun demikian, Nahdliyin tetap memilih Gus Dur sebagai ketua PBNU. Gus Dur kuat. Gus Dur bisa melalui tantangan yang diberikan oleh Soeharto. Gus Dur tetap tegak berdiri walaupun berbagai macam upaya menggulingkan dilakukan oleh Soeharto. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Di kemudian hari Soeharto digulingkan oleh rakyat. Lalu yang kedua terjadi pada diri Kiai Said Agil Siraj ketika muktamar, ketika pemilihan ketua Nahdlatul Ulama yang baru terjadi, di mana Munas itu di Lampung. Maka di situ ada intervensi dari Bapak Joko Widodo. Dalam skenarionya, Bapak Joko Widodo ini menginginkan bahwa Kiai Said Agil Siraj itu tidak kembali menjadi pemimpin di Nahdlatul Ulama. Maka skenario dirancang dan akhirnya Kiai Said Agil tumbang, tidak menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama kembali. Yang menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama adalah Bapak Yahya Khalil Stakuf. Nah, inilah yang diceritakan oleh Kiai Said Agil Siraj
yang mengatakan bahwa ada upaya-upaya dari penguasa untuk intervensi, untuk menguasai daripada organisasi-organisasi keagamaan, yang memang organisasi-organisasi keagamaan ini memiliki keanggotaan yang sangat banyak dan sangat potensial untuk demi kepentingan politiknya. Maka apabila pemimpinnya bisa dikuasai, maka tentunya akan mudah menguasai organisasinya. Dan sebaliknya, apabila pemimpinnya ternyata menentang, bahkan melawan, maka ini bisa berbahaya bagi eksistensi kekuasaan politik sang penguasa tersebut. Nah, inilah yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Siraj yang menjelaskan tentang bahwa orang yang dia mempermainkan Nahdlatul Ulama, maka Allah tidak akan diam. Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Soeharto digulingkan di akhir masanya, dan tinggal Jokowi sekarang. Kita lihat bagaimana yang terjadi kepada Presiden Joko Widodo pasca kejadian yang menimpa kepada Kiai Haji Said Agil Siraj. Kita tidak tahu, tetapi walaupun pernyataan daripada Kiai Said ini sifatnya subjektif, bukan sesuatu merupakan analisa rasional, tetapi tentunya inilah adalah hal yang perlu dicermati dan diwaspadai, serta kita lihat apa yang terjadi, apa yang akan terjadi kepada Bapak Joko Widodo pasca beliau berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah beliau kemudian akan digugat, akan dipidanakan, atau beliau akan mulus-mulus saja, akan baik-baik saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.